شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi kita di serial Ramadan Surabaya Mengaji yang insyaallah menemani hari-hari Ramadan Anda dengan topik-topik hangat seputar bulan Ramadan. Kali ini kita telah ditemani Ustaz Muhammad Syaputra hafizahullah ta'ala. Kita sapa dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustaz, kalau kita membahas bulan Ramadan itu tidak bisa lepas dari pernak-perniknya Ustaz. Baik itu di awal, di tengah atau di akhir Ustaz. Nah, karena kita sekarang momennya sudah di akhir Ustaz. Biasanya orang-orang itu ramai memperbincangkan terkait zakat fitri dan sholat idul fitri Ustaz. Nah, ini mungkin ada panduan saran terkait dua hal ini Ustaz. Fadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi di antara kewajiban bagi tiap-tiap orang yang berpuasa di akhir bulan Ramadan atau tiap-tiap kaum muslimin dan muslimah di akhir-akhir bulan Ramadan ini ada kewajiban mereka untuk menjalankan zakatul fitri ya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dzakari wal untha was saghiri wal kabir minal muslimin wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Jadi Ibnu Umar menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini telah mewajibkan untuk mengeluarkan zakatul fitri. Berapa kadar zakatul fitri ini? Yaitu 1 sa' dari tamar, dari kurma, atau 1 sa' dari gandum. Kalau untuk di negeri kita ya, kita mengeluarkan bahan pokok makanan kita berupa beras, ya kurang lebih 1 sa' itu maksimal 3 kiloan lah ya, 3 kilo atau kurang. Ada yang mengatakan 2,1 sekian kilo, ada yang mengatakan 2,5. Orang kalau mengeluarkan 2,5 kilo insya Allah sudah sah memenuhi 1 sa' yang diwajibkan. Ini untuk tiap-tiap jiwa. Dikatakan Nabi ya, atau dikatakan Ibnu Umar bahwa Nabi itu mewajibkannya 'alal 'abdi wal hur, wajib atas hamba sahaya dan orang yang merdeka. Kalau hamba sahaya, kalau dia tidak mampu mengeluarkan atas dirinya, maka tuannya yang mengeluarkan, maksudnya begitu ya. Kemudian wadzakari wal untha, lelaki dan perempuan, wassaghir wal kabir, anak kecil dan orang dewasa dari kalangan kaum muslimin. Jadi semua ya, kaum muslimin, laki-laki perempuan, yang kecil maupun yang dewasa, semuanya harus mengeluarkan zakatul fitri. Dan Nabi memerintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitri ini sebelum keluarnya manusia untuk menuju kepada salat Id. Ya, jadi dikeluarkan zakatul fitri itu di waktu tersebut. Boleh sehari sebelum dilaksanakannya Idul Fitri atau 2 hari sebelumnya, tapi intinya sudah mendekati atau malamnya gitu ya, malam takbiran itu dikeluarkan. Nah, itu sangat baik ya. Nah, apa tujuan dikeluarkannya zakatul fitri? Nabi pernah mengatakan bahwa zakatul fitri itu tuhratan lis-shaim ya, wa tu'matan tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafath wa tu'matan lil masakin. Jadi salah satu hikmah atau kebaikan dari zakatul fitri itu adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari hal-hal yang dilakukannya dari kelalaian atau juga ya kata-kata yang kotor yang itu mengurangi atau merusak puasanya. Nah, itu ditambal dengan zakatul fitri dan sebagai bentuk pemberian makanan kepada fakir miskin ya, agar fakir miskin di hari Id itu bergembira bersama-sama kaum muslimin yang lain untuk bisa merasakan makan di hari tersebut. Insyaallah. Nah, kemudian untuk sholat Id ya, sholat Id ini ya, dikala waktu Id, Idul Fitri ya, kaum muslimin, muslimat semua, baik yang kecil, yang besar, yang laki-laki maupun perempuan, sangat dianjurkan untuk keluar datang ke tempat sholat Id. Apabila para wanita yang
datang itu mereka adalah orang-orang yang dalam keadaan haid, maka dianjurkan untuk tetap datang meskipun tidak sholat dan agak sedikit menjauh dari jamaah kaum muslimin yang melaksanakan sholat. Tapi intinya sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, sebagian ada yang mengatakan sunnah muakkad. Namun Nabi sangat menganjurkan untuk mendatangi kegiatan sholat id ini, yang mana dilakukan di situ 2 rakaat sholat, ya, kemudian ada khutbah yang dilakukan setelah sholat. Nah intinya ya, pelaksanaan salat id ini adalah merupakan bagian daripada syiar Islam yang selayaknya tidak ditinggalkan oleh setiap kaum muslimin. Wallahu a'lam. Masya Allah. Nah baik Ustaz, jazakallahu khair atas ilmunya. Berikut pemirsa terkait penjelasan ringkas terkait zakat fitri dan salat id ya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dengan mudah atas izin Allah di akhir-akhir ini, dan insya Allah kita akan bertemu di seri berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.